Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PPKN kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan Fadmi Hartati, Teguh Muda Putra Nanta Alpatih, Muhammad Satrio, dan Dimas Setiawan. Oke, kelompok kami akan membahas tentang kenapa sih anak Indonesia itu banyak yang putus sekolah. Apa sih faktornya? Ada nggak sih di lingkungan kita yang putus sekolah? Apa sih berdampak buruknya? Apa hubungannya dengan hak asasi manusia? Dan cara mengatasinya itu bagaimana sih? Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Banyak nggak sih di lingkungan kita yang putus sekolah? Tentu banyak sekali ya. Sangat disayangkan pendidikan di Indonesia itu sangat rendah. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur ya, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa menuntut ilmu. Meskipun di sekolah kita cuma main-main, meskipun di sekolah kita nggak fokus belajar, setidaknya ada ilmu yang masuk ke kita gitu kan. Apa sih faktor yang menyebabkan mereka bisa nggak sekolah atau mereka putus sekolah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu putus sekolah. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu yang ada dalam diri anak itu sendiri ya. Dia nggak mau sekolah karena mungkin nggak ada dorongan dari orang tua, nggak ada support dari orang tua, sehingga dia malas untuk sekolah. Bahkan ada juga yang dari kecil itu sering ditinggalkan oleh orang tuanya, jadi dia hanya tahu main, sekolah enggak, kan? Ada juga faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu dianya mau sekolah, dianya mau belajar, cuma ada hal yang harus yang menyebabkan dia putus sekolah gitu. Mungkin karena faktor ekonomi orang tuanya yang kurang, kemudian faktor pergaulannya yang terlalu bebas. Ada juga orang tua yang mengatakan, "Nak, jangan sekolah ya, bantu ibu cari uang aja." Ada juga yang gitu. Kadang ada juga yang seorang ibu yang baik mengatakan, "Nak, tetap sekolah ya, meskipun ibu susah. Ibu akan berjuang mati-matian buat nyekolahin kamu, biar kamu sukses." Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kita udah sekolah nih, jenjang SD masih baik nih, kemudian masuk ke jenjang SMP atau SMA, kita terbawa pergaulan yang bebas. Jadi ya sekolah masuk enggak, kadang suka bolos. Karena faktor itulah yang menyebabkan seorang anak itu gak mementingkan sekolahnya. Bahkan ada juga yang suka bolos dikeluarin oleh sekolah. Kemudian karena faktor dirinya sendiri juga, gue udah bolos melulu, ngapain sih sekolah gitu kan. Ada juga yang kayak gitu, kemudian putus sekolah. Banyak sekali ya faktornya ya. Itulah penjelasan yang pertama dari saya. Selanjutnya oleh saudara Satrio. Apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah dengan hak kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Hak warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31 Ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Karena tujuan dari pendidikan adalah untuk mencerdaskan rakyatnya secara kognitif dan afoktif. Jika rakyat cerdas, maka bangsa ini akan maju. Tujuan pendidikan tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, bercakap kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian praktiknya tidak sesuai dengan idealisme pendidikan bangsa ini. Nyatanya masih banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, pendidikan dasar saja masih ada yang putus sekolah. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah. Jika pun dapat menamatkan pendidikan wajib 9 tahun, hasilnya pun menunjukkan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional bangsa ini, seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi dampak buruk bagi anak yang putus sekolah yaitu yang pertama, anak menjadi tidak memiliki tujuan hidup. Bagi anak yang putus sekolah di tengah jalan, dapat berdampak kepada tujuan hidup di masa yang akan datang. Ia akan menerima apa saja yang ia dapatkan pada saat itu juga. Jika anak sudah tidak memiliki tujuan hidup, hal inilah yang sangat berpengaruh kelak kepada pola pikirnya. Ia mudah dipengaruhi hal-hal yang bersifat negatif dan berbau-bau kejahatan. Lalu yang kedua tidak memiliki cita-cita. Dampak negatif bagi anak putus sekolah yang begitu penting yaitu anak tidak memiliki harapan terhadap cita-citanya. Harapan yang ia gapai pada saat bersekolah hilang begitu saja karena ia sudah tidak sekolah lagi. Salah satu penunjang cita-cita yaitu dengan bersekolah. Maka banyak memicu timbulnya anak jalanan akibat putus sekolah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, anak menjadi kurang pengetahuan. Berikutnya dampak negatif bagi anak putus sekolah yang paling penting adalah anak menjadi bodoh akibat ilmu dan pengetahuan yang tidak diterima dengan sempurna. Hal apapun yang ia terima hanya secara lingkungan saja, sehingga anak menjadi mudah dipengaruhi oleh kebiasaan buruk orang lain dan menjadi buta akan ilmu yang jelas berguna bagi kehidupan. Menurut saya sih faktor yang utama yang menyebabkan anak putus sekolah itu, yang pertama itu ekonomi, dan yang kedua itu dari diri seseorangnya ya, mungkin rasa malas yang terlalu mendalam, yang terlalu tinggi rasa malasnya. Apa sih sarannya agar anak putus sekolah di Indonesia itu berkurang bahkan tidak ada? Nah, perlu kalian ingat bahwa sepanjang 2018 anak yang putus sekolah di Indonesia itu melebihi 32.127 siswa. Faktor penyebab dari anak putus sekolah itu adalah faktor ekonomi, bahkan faktor kemalasan dari anak tersebut. Nah, perlu kalian tahu juga bahwa Indonesia ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah karena bekerja atau karena orang tuanya tidak bisa membiayai anaknya sekolah. Rata-rata anak-anak di Indonesia ini dari kecil atau lulusan SD juga sudah bekerja untuk membiayai keluarganya atau mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Nah, kita sebagai sesama warga Indonesia harus bisa membantu teman-teman kita yang putus sekolah, misalnya mengajak mereka untuk belajar bersama agar mereka tidak ketinggalan pelajaran atau tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Nah, jadi solusinya yaitu membebaskan biaya sekolah atau memberikan beasiswa, memberikan subsidi dan sarana pendidikan, mendirikan sekolah di daerah terpencil, mengirim guru pengajar ke daerah terpencil. Nah, jadi agar solusi itu berjalan dengan lancar atau berhasil, harus dilakukan dengan konsisten dan diawasi dengan ketua pelaksananya, agar terhindar dari adanya korupsi oleh
pemerintah atau pegawai-pegawai lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.